Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini Maryam minta ceritakan tentang apa? Cerita tokoh sufi. Nah, Maryam mau cerita tentang tokoh sufi. Nah, kita cari ceritanya tentang, karena Maryam seorang perempuan, kita cari ceritanya tentang tokoh sufi yang dari perempuan, yaitu bernama Rabi'atul Adawiyah. Dengarkan Maryam. Ada kelihatan tak, maaf ya. Rabi'atul Adawiyah. Judulnya Suratan Tangan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Rabi'atul Adawiyah binti Ismail Adawiyah. Basrah adalah tempat di mana Rabi'atul Adawiyah dilahirkan pada tahun 95 Hijriyah. Diberi nama Rabi'atul Adawiyah karena beliau adalah putri yang keempat dari 3 putri lainnya. Nah, kayak Maryam kan putri juga. Maryam putri ke putra kah? Putri, putra. B. Nah, ini judul baru. Perjalanan hidup Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sufi perempuan. Maryam perempuan laki-laki? Perempuan. Nah, berarti samalah. Beliau hidup dalam lingkungan yang miskin. Nah, mereka miskin ke sugih kah? Sugih hati ya Bapak. Bahkan ketika beliau lahir tak ada satupun lampu yang untuk menerangi saat kelahirannya. Nah, kasihan si Din kada berlampu, nak kai lahir aja kada bisa lampu si Din han. Alhamdulillah Maryam lahir berlampu kada? Berlampu. Nah, alhamdulillah. Rabi'ah terpaksa hidup sebagai hamba sahaya disebabkan karena kehidupannya yang sangat miskin. Penderitaan yang dialami Rabi'atul Adawiyah datang silih berganti. Selain sebagai sufi, beliau juga sangat pandai dalam memainkan alat musik. Karena kepandaiannya itulah maka majikannya menggunakan kesempatan kepada Rabi'atul Adawiyah sebagai alat untuk menambah kekayaannya. Karena majikannya adalah seorang yang sangat rakus dalam harta dunia. Nah, jadi Ibu Rabi'atul Adawiyah ini seorang pembantu. Sidin tuh seorang pembantu tapi isi bos. Nah, bosnya tuh rakus jar lawan harta dunia. Nah, jadi Sidin ini diulah supaya menghasilkan harta. Nah, jadi Sidin bisa memainkan alat musik. Jadi itu nang digunakannya untuk memperbanyak harta dunia bosnya. Nah, sebagai hamba sahaya, Rabi'atul Adawiyah hidup selalu dikekang dan diperas oleh majikannya. Dalam keadaan yang demikian itulah maka membuat Rabi'atul Adawiyah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa untuk memohon hidayah kepada Allah. Nah, jadi Sidin kada sarik walaupun diperas, walaupun ditindas, Sidin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu penerima semua aduan hamba-hambanya. Nah, Rabi'ah tidak menyia-nyiakan waktu yang luang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi, siang, sore, dan malam. Lantaran penderitaan yang dialaminya belum kunjung sirna dari dirinya. Setiap hari amalan ibadah Rabi'atul Adawiyah tidak hanya berdoa di pagi, siang, dan malam hari saja, malah ibadahnya tambah meningkat, yaitu dengan cara memperbanyak taubat, zikir, puasa, serta mengamalkan sholat siang dan malam. Nah, jadi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tertindas, Sidin selalu berdoa dan berzikir kepada Allah.
Matanya selalu meneteskan air mata karena merasa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Sidin menangis bukan karena Sidin diberi kesusahan kada, tapi Sidin menangis karena hendak berdapat lawan Allah Subhanahu wa taala. C. Nah, judul baru, kejadian dan kelebihan Rabi'atul Adawiyah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan kepada Rabi'atul Adawiyah. Di balik itu Allah memberi kelebihan kepada Sidin Nakai, keutamaan kepada Sidin. Nah, pajar kisahnya. Nah, sebagaimana dengan sufi-sufi yang lainnya, Rabi'atul Adawiyah pun mempunyai keajaiban dan kelebihan tersendiri antara lain. Nah, jadi bilanya kita hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan susah, kada semiskin dan sesusah Rabi'atul Adawiyah juga kalau jadi masih miskin kita ini masih kada apa-apa lagi. Nah, Sidin yang luar biasa miskin, luar biasa tertindas saja masih kawa. Sidin justru dengan itu Sidin meminta kepada Allah, semalah menambah rindu Sidin kepada Allah. Nah, ada boleh batisnya nih, duduk bersila aja ya. Nah, betul. Sebagaimana sudah tadilah. Nah, A. Cemburu. Cemburu. Ya, ini ada judulnya cemburu. Pada suatu hari Rabi'atul Adawiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mendapatkan bisikan. Nah, pajar dibisiki di telinga Sidin. Nah, jangan engkau bersedih hati karena kelak kemudian hari orang-orang pasti akan mendekati Allah Subhanahu wa taala dan akan cemburu melihat derajatmu dan kedudukanmu. Nah, jadi sini sampai dapat kabar kayak itu Jarnakai. Hasil dari apa? Dari Sidin sobar menerima apa yang diberikan Allah, walaupun itu bentuknya ujian dan cobaan, tapi Sidin anggap itu tanda kasih sayang Allah kepada Sidin. Nah, luar biasa ya anak. B. Judul baru, ingin mendapat berkah. Nah, Sidin mencari berkah juga, hendak Sidin mendapat berkah. Nah, ini tanda ketawaduan beliau. Rabi'atul Adawiyah seorang sufi yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta saran, pelajaran atau sekedar mendapat berkah dari beliau. Kadang sekedar hanya untuk bersilaturahmi. Para tokoh sufi yang banyak berkunjung ke rumah beliau antara lain adalah Sufyan Tsauri, Malik bin Dinar, dan masih banyak yang lainnya. Judul baru, C. Arti sebuah doa. Nah, pajar arti sebuah doa. Sebagai seorang hamba sahaya, Rabi'atul Adawiyah dapat meluluhkan hati majikannya yang keras dan kejam bagaikan batu. Nah, jadi si majikannya ini kayak pangarasan. Betul, apalagi pangarasan kejam pulang, sudah pangarasan kejam pulang majikan Rabi'atul Adawiyah nih. Kawas diluluhkan hatinya dengan apa? Nah, dengan apa kita baca lagi lah. Hanya karena mendengar doa yang dilantunkan oleh Rabi'atul Adawiyah pada suatu malam. Nah, jadi majikannya nih bisa melewati kamar Rabi'atul Adawiyah ini tadangar si berdoa lawan Allah. Nah, napa jar doanya? Selesai mendengar doa tersebut, tetap pada pagi harinya Rabi'atul Adawiyah dibebaskan oleh majikannya. Nah, sudah mendengar doa Rabi'ah tadi, langsung Rabi'atul Adawiyah itu ampih jadi pembantu, langsung dibebaskan majikannya. Langsung beliau kembali ke desa tempat kelahirannya. Nah, berkah doa tadi nakai lepas dari segala musibah. Nah, D. Judul baru, pencuri terhormat. Pada suatu malam, Rabi'atul Adawiyah dimasuki pencuri. Saat pencuri itu masuk ke rumah, Rabi'atul Adawiyah sedang melaksanakan sholat dan berdoa. Lantas pencuri tadi bukan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Rabi'atul Adawiyah, malah pencuri itu menunggu Rabi'atul Adawiyah sampai selesai berdoa. Setelah selesai berdoa, Rabi'atul Adawiyah mengajak pencuri itu untuk melanjutkan doa bersama-sama, dan akhirnya pencuri itu mau dan menurut ajakan beliau. Setelah selesai berdoa,
pencuri itu kembali ke rumah, dan pada pagi harinya pencuri itu bergabung menjadi anggota pengajian di majelis Rabi'atul Adawiyah. Nah, asalnya niatnya hendak jadi maling, timbah mendengar doa Rabi'atul Adawiyah, dan sidin pun tahu bahwa ini maling. Sidin boy berdoaan, ayo nah ikam jadi maling nih, kenapa? Hendak apa garang ikam jadi maling nih? Hendak harta dunia kah? Minta lawan Allah, jangan mengambil gitu orang. Minta lawan Allah, Allah tuh punya segala-galanya. Kita berdoa. Nah, asalnya jadi maling, bertaubat, timbul jadi orang soleh. D. Dasar-dasar pemikiran Rabi'atul Adawiyah. Nah, pajar nih judulnya. Ada beberapa dasar pemikiran dari Rabi'atul Adawiyah, antara lain, jar buku ini apa kisahnya. 1. Hidupnya yang hina didasarkan pada zuhud dan selalu diisi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadi tumpuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan ujar Sidina, aku tinggalkan cintanya Laila dan Su'da, mengasingkan diri dan kembali bersama rumahku yang pertama, dengan berbagai kerinduan mengimbauku, tempat-tempat kerinduan cinta abadi. Pahamlah? Enggak ada paham, dan ngarakan aja. 2. Cinta Rabi'ah kepada Tuhan adalah cinta yang abadi, yang melebihi segala yang ada. Cinta abadi itu tidak takut kepada apa saja, siapapun sekalipun pada neraka. Seperti yang diucapkannya pada syairnya, kujadikan engkau sebagai teman bicara dengan kalbuku, badan kasarku biarlah bicara dengan insan jasadku, biar bersengkrama dengan tulangku, namun isi hatiku tetaplah untukmu jua. Maksudnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Ibadah yang dilaksanakan tiap waktu pagi, siang, malam adalah hanya karena cintanya yang abadi, sesuai dengan apa yang dinyatakan, yaitu sekiranya aku beribadah kepada engkau karena rasa takut dan siksa api neraka, biarkanlah neraka itu bersamaku, ujar beliau. Ya Allah nih, nah kita bahasa Banjarnya aja gitu ya, guru Zuhdi rajin ya kalau nak di sini. Amunnya ulun nih mencintai pian lantaran takut dimasukkan ke dalam api neraka, masukkan aja ulun. Ulun bukannya takut mas, ulun dasar cinta lawan pian, ujar Sidin. Nah, dan jika aku beribadah hanya karena mengharap surga, maka biarkan jauh surga itu dariku. Nah, jadi bahasa Banjarnya, lamun ulun ini nah cinta kepada pian lantaran ulun mengharapkan sekira jangan masuk surga, jangan masuk neraka, masukkan ulun ke dalam neraka, munnya lantaran cinta ulun tuh karena kada hendak masuk neraka. Nah, ulun dasar bujur-bujur kada peduli lagi lawan surga dan neraka, ulun dasar bujur-bujur cinta lawan pian ya Allah. Nah, kejar Sidin. Mana lagi tadi? Akan tetapi bila aku beribadah karena cinta semata, maka limpahkanlah kerinduanmu selalu kepadaku, ujar Sidin. Nah, ulun rindu lawan pian ya Allah, berikanlah kerinduan pian ulun kepada, berikanlah kerinduan pian itu kepada ulun juga. Nah, Sidin minta kayak itu. 4. Makam tertinggi tentang ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh para tokoh sufi ialah ku cinta engkau lantaran aku cinta, dan hanya karena engkau yang patut untuk dicinta. Cintakulah yang membuat rindu padamu, dan cinta suci ini bukalah tabir penutup tatap sembahku. Janganlah kau puji aku lantaran itu, karena bagimulah segala puji dan puji. Beliau adalah menghabiskan usianya hanya untuk mengabdi kepada Allah, karena mahabbah itulah mendorong dirinya untuk mengabdi kepada Allah, dan beliau senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerinduan itu menyebabkan air matanya selalu menetes. Dan ada satu cerita bahwa dalam sajadah Rabi'ah itu selalu basah oleh air matanya jika setiap beliau melakukan sembahyang. Jadi bila setiap Sidin sembahyang nakai khusyuk bacaan sembahyang, jangan sembahyang menurut imam saja. Bisa kalau membaca Fatihah bisa kada? Nah, dibaca Fatihah to, apalagi
surah pendek dibaca bilanya sembahyang nang kayak zuhur, asar. Nah, itu dibaca sendiri bila berimaman. Jangan diam aja jangan pembacaan lah. Rukuk sudah belajari bacaannya, apalagi iktidal sudah belajari bacaannya, apalagi duduk antara dua sujud sudah belajari bacaannya. Tahiyat gian hafal kalau sudah tahiyat hafal sudah lah. Nah, alhamdulillah, jangan berdiam lah. Ini sementang mau empat imam berdiam aja dah boleh gitu. Nah, sehingga kerinduan itu menyebabkan sudah tadilah nyanyian cintanya selalu disenandungkan dalam nada penuh sentimental. Cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi inti bait pada puisinya. Di antara puisinya adalah sebagai berikut. Nah, uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubba li annaka ahlu lidak fa amma alladhi huwa hubbul hawa فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحبب حتى أراك فلا الحمد في ذا أو ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. Artinya, ku cinta di kau dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan dirimu. Cinta karena diriku, ku senantiasa mengingatmu. Cinta karena di kau, karena telah kau bukakan tabir. Hingga kau lihat puji bukan hakku, bagimulah segala puji. Nah, aku ni kada pantas dipuji, Yesidin nang pantas dipuji hanya Allah. Di dalam syair yang lain juga disenandungkan, yaitu berbunyi, Ya habibal qalbi mali siwak farhamil yawma mudniban qad atak Ya rajai wa rahati wa sururi qad abal qalbu ayyuhibba siwak. Oh buah hatiku. Apa itu? Antar sih ya. Oh buah hatiku, hanya dikaulah yang ku cintai. Kau ampunilah pembuat dosa yang datang keharibaanmu. Dikaulah harapanku, kesenanganku dan kebahagiaanku. Hati tak lagi akan mencintai selain dikau. Nah, dikau itu Allah maksudnya. Itulah puisi-puisi cinta ketuhanan yang dituliskan oleh Rabi'atul Adawiyah. Cintanya kepada Tuhan yang telah menyelimuti jiwanya sampai akhirnya beliau menolak semua tawaran untuk kawin. Puisi-puisi Rabi'atul Adawiyah selalu berpengaruh terhadap orang-orang yang di belakangnya, sehingga Thariqat Naqsyabandiyah mengambil sesatar dari puisinya menjadi zikirnya, yaitu Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, wahai Engkau tujuanku, Tuhanku tujuanku, dan keridhoanmu lah tuntutanku. Nah, ini kisah Sidin wafat pulang. Terakhir pinanya nih lah. Nah, terakhir. Wafatnya Waliyah Rabi'atul Adawiyah. Pada tahun 185 Hijriah, meninggallah tokoh sufi wanita, yaitu Waliyah Rabi'atul Adawiyah, di kota kelahirannya, yaitu di kota Basrah. Nah, cerita berakhir sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata yang didengarkan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan berkat kita tahu kecintaannya Rabi'atul Adawiyah kepada Allah tadi, kita diberikan cinta seperti itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Jawab salam Aba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sudah selesai. Abah siapa yang kirim? Tak tahu tuh. Tadi kawannya Abah yang buoko. Wih.